Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terutama murid-murid Om yang tersayang, yang privat ya. Om lanjutkan. Oke, Om terangkan apa menjadi tugas kalian ya, dari buku Bu Pena. Oke. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan ini, jelas kalian harus hafal urutan daripada SSPS itu ya. Jadi Om minta sama kalian semua harus hafal urutannya ya. Sekarang Om tulis lagi di sini. Ini S dua kali, S-nya dua kali, PS-nya dua kali, DPS-nya dua kali. Ya. Oke. Dua kali, lalu FDPS-nya dua kali, FDPS dua kali itu sudah cukup mewakili seluruh nomor unsur yang ada dalam sistem periodik ya. Lalu kalian setelah itu awas, ingat di sini harus hafal ya. Cara penamaan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, ya kan? 4D10, D tadi habis P berarti D dia. Ya, yang tiganya SPD-nya udah selesai. Sedangkan kalau 4 itu ingat sampai F, ya kan? Nah, tadi 5S2 jadi otomatis ini P-nya 5P6. Lalu 6S2, lalu baru 4F14, ya kan? Karena D ini setelah sampai 4 ini udah sampai D berarti F otomatis ya. Jadi kalian harus ingat, kalau S itu kalau 1 itu cuma S doang. Kalau 2 itu S dengan P, kalau 3 itu SPD, kalau 4 SPDF. Ingat ya. Nah, ketentuan itu ingat ya. Jadi yang namanya 3 itu nggak ada, yang namanya 3F itu nggak ada. Ya, karena dia cuma sampai D. Ya, begitupun dengan 2. 2 ini sampai P doang, D-nya tidak ada. Tidak ada yang namanya 2D, itu nggak ada, ya. Oke, paham ya di sini. Awas ingetin ya. Jadi sekali lagi, kalau 1 itu cuma S doang orbitalnya. Begitupun kulit kedua, dia mempunyai 2 orbital, yaitu orbital S dengan S subkulit maksudnya ya, punten. Ya, jadi SPDF itu mewakili subkulit atau di sini bilangan kuantum yang nomor 2, yaitu bilangan kuantum azimut yang ditandai oleh L, ya kan? Nah, setiap subkulit mempunyai orbital. Orbitalnya berupa, kalau S ini berarti otomatis satu kotak. Kalau P, ya kan? Kalau P itu berarti dia mempunyai 3 kotak. Kalau D berarti mempunyai 10 kotak. Kalau F mempunyai 7 kotak, ya. Dan itu hubungannya dengan nih, kalau S itu mempunyai 1 kotak, otomatis nomor daripada orbitalnya itu sama dengan 0. Kalau P sekarang mempunyai 3 kotak, berarti otomatis nomor daripada orbitalnya atau di sini Om bisa sebut sebagai bilangan kuantum magnetiknya yang ketiganya, ya, itu nomornya atau nilainya min 101, ya kan? Nah, kalau sekarang subkulit D, dia mempunyai D itu kan berarti 10, mempunyai 5 kotak. Otomatis nilainya min 2, min 1, 0, 1, 2, ya kan? Dan kalau F, dia mempunyai 7 kotak, otomatis nilainya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Mudah-mudahan paparan Om ini membuat kalian paham ya, mengerti. Nanti ini penting sekali kalau seandainya ada soal kalian disuruh menentukan keempat bilangan kuantum tersebut. Jadi paham ya. Oke, Om teruskan di sini. F-nya sudah habis, ya kan? Karena seperti kita tahu bahwasanya kulit
nomor 4, N-nya sama dengan 4, itu mempunyai 4 subkulit juga. Ya. Kulit nomor 3 mempunyai 3 subkulit, yaitu 3 sub S, P, D. Kalau kulitnya 4 mempunyai 4 subkulit. Kalau kulitnya 1 mempunyai 1 subkulit. Ya. Dari subkulit ini baru kalian menentukan orbital dalam bentuk kotak. Ya, diulang-ulang sama Om nih. Kalau S kotaknya 1, kalau P kotaknya 3, otomatis elektronnya 6, ya kan? Kalau kotaknya 1 berarti otomatis maksimumnya elektronnya 2. Ini mudah dipahami kalau seandainya paham seluruhnya. Tapi bagi anak yang hanya sekedar istilahnya apa sih? Setengah-setengah begitu, itu pasti pusing ya memikirkan tentang ini. Tapi kalau misalkan kalian hafal seluruh ketentuannya, insya Allah ini gampang banget sebetulnya ya. Oke, balik lagi tadi. Kalau D ya, itu namanya subkulit D ya. Untuk menentukan nilai apa? Nilai L ya. Nilai L yaitu bilangan kuantum azimut ya, utama azimut magnetic spin, ya kan? Jadi Om minta mudah-mudahan murid-murid privat Om nanti dapat nilai 100 untuk kimianya ya, karena ini tuh betul-betul harus mengerti, harus paham ya. Oke. Sebelum Om mengerjakan soal-soal dari Bu Pena, diterangkan ya, dalam hal ini Om bukan berarti mau mengerjakan tugas, karena memang tujuan Om itu menjadi guru les itu biar kalian mengerti, ya kan? Nah, sebelum kita mengerjakan atau Om menerangkan soal-soal dari Bu Pena, kalian harus paham dulu ya tentang membuat konfigurasi elektron dengan mengikuti aturan Aufbau di sini ya. Nah, Aufbau bilang bahwasannya elektron itu harus terisi dari elektron yang mempunyai tingkat energi kulitnya paling rendah. Dan inilah dia urutannya. Jadi, tingkat energi 1s2 itu lebih kecil daripada tingkat energi 2s2. Begitu ke sini tingkat energinya makin tinggi. Ya, itu adalah hal yang harus kalian pahami, dan barangkali ya kalian nanti ulangan dalam bentuk multiple choice ya, ada pertanyaan teori tentang hal tersebut. Ya, oke, kita lanjutkan tadi. P, F sudah selesai, berarti sekarang tinggal 5 SPDF. Dan di sini juga tidak ada yang lebih dari F ya, karena memang apa sebabnya? Karena nomor dari unsur ini sudah memenuhi ya, dengan aturan pengisian tingkat energi seperti ini. Jadi 5 setelah F itu nggak ada lagi. Ya, apa sebabnya nggak ada lagi? Karena setiap unsur sudah memenuhi ya, sampai 4, 5, 6 tanpa mereka ini. Kan kalau secara aturan ini kan tadi kata Om, 3 itu subkulitnya 3, 4 subkulitnya 4, 5 subkulitnya 5. Nah, yang kelima itu apa setelah F? Nggak ada, begitu kan? Maksudnya gitu ya anak-anak. Berarti hanya sampai pada subkulit F, ya kan? Itu jadi gini, kalau misalkan ada sekarang 4F14 atau 1S2, 1 ini kulit, S ini apa dia? Subkulit yang menunjukkan nilai daripada azimut atau L. Nanti Om jelaskan ya, menentukan keempat bilangan kuantum dari elektron valensi atau elektron terakhir. Baiklah, sebelumnya kita isi dulu ini. Nah, jadi F sudah habis, 4 sudah habis sampai F. Baru sekarang 5, lihat 5P6 berarti ini punya 5 dia, SPD. Awas harus ngurut ya. Jadi di sini 5D10. Ya, 5D10. Dan ini P punya siapa? Punya 6 dia. Mana 6 tadi? 4S, 6S2. Ya, lalu 6P6. Lalu ini 7S2. Lalu D-nya, F-nya punya siapa? Punya 5 dia. 5F14. Ya kan? Dan setelah 5F14 ini, sebentar ya, Om ngelihat kamera jadi agak bingung ini. DF5 udah selesai, berarti tinggal dari 6. Ini punya 6, 6D10, ya kan? Nah, P ini punya 7 dia, 7P6 lalu 8S2. Ya.
Sampai dengan ini, setiap nomor unsur yang ada dalam sistem periodik sudah memenuhi. Begitu ya. Jadi apa sebabnya tidak diperlukan subkulit. Awas, SPDF itu adalah subkulit. Kalau nomor ini adalah kulit, ya. Sekali lagi, di sini kalau seandainya kalian disuruh menentukan ya keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir. Nah, langsung aja Om sekarang jelaskan di sini ya bagaimana caranya. Misalnya ada unsur yang nomornya, Om langsung aja ngitung dari sini ya. Ini 10 sampai sini. Lalu sampai sini 20. Ini 30. Kalian bisa tulis seperti itu. Jadi nanti gampang ya pada saat kalian disuruh menghitung konfigurasi elektron. Om di sini akan juga memberikan ya cara singkat, yaitu dengan melibatkan unsur logam mulia Henear-Carseren. Akan tetapi dengan syarat di situ kalian harus tahu, harus paham, harus hafal nomor atom dari logam mulia tersebut, ya kan? Oke, satu-satu ya. Nah, dihitung ini 30 berarti kan? Berarti 38. 38 di sini ditambah 10 48. 48 ini 54, ini 48 dituliskan. Jadi maksud Om, kalian tidak mesti menghitung setiap ini ya. Kalau katakanlah misalkan X 54, ya kalian hitung oh ini sampai sini aja udah 48 kan? 54 berarti tinggal 6 lagi. Berarti 5Pn 6 terakhirnya. Begitu maksud Om ya. Oke, sekarang kita latihan ya. Latihan. Tentukanlah sekarang konfigurasi elektron X misalnya 70. Ya kan? Nah, kalian bisa langsung lihat kalau seandainya memang kalian sudah mempersiapkan diri sebelum ulangan, misalkan kalian langsung nulis ini. Ya, kalian langsung menulis ini. Oke, ini 48 sampai sini, ini 54. Berarti otomatis kan? 54 ditambah 2, 56. 56 ditambah 14, 70. Berarti elektron terakhirnya sampai sini. Ya kan? Oke. Nah, sekarang anak-anak, awas ya, ini kalau misalnya guru kamu menghendaki konfigurasi elektron tanpa batuan logam mulia. Jadi memang lama, kalian harus nulis 1S terus sampai 4F, 4B, 14 di sini, ya kan? Nah, sekarang cara mudah untuk menyingkat penulisan konfigurasi elektron, kalian harus melibatkan logam mulia. Jadi Om nulis di sini logam mulia yang harus kalian hafalin. He, ne, ar, kar, se, ren. Ya kan? Kalian harus hafal nomor atomnya dan juga periodenya. He ini periode 1. Ya, periode 1. Ini periode 2, ini periode 3. Ini periode 4, periode 5, ini periode 6. Apa sebabnya ini Om perlu menulis ini? Karena kalau kalian sekarang menggunakan logam mulia untuk konfigurasi suatu unsur supaya tidak terlalu panjang nulisnya, ya. Kalau kalian tahu periode 1 itu berarti setelah ini udah pasti 2S2. Periode 2 udah pasti setelahnya itu 3S2, ya kan? Nah, ini R periode 3, berarti setelah R ini ya pasti 4S2. Jadi periode 1 langsung 2S2. Karena termasuk periode 2, jadi setelah kurung begini itu 3S2. Periode 3 langsung 4S2. Periode 4 berarti langsung 5S2. 5, 6S2, 6, 7S2. Paham ya? Nah, lalu kedua, kamu tidak harus hafal nomor atomnya. Di sini, awas. Om kasih tahu ya, ini 2, bedanya 8 2 kali. Berarti 2 ditambah 8, 10. Ya, 2 kali. 10 tambah 8 lagi, 18. Ya, setelah beda 2 8 kali, beda 18 2 kali. Otomatis 18 ditambah 18 36. 36 ditambah 18 berarti 54. 2 kali 2 kali. Ini bedanya 8 8, beda 18 18, lalu terakhirnya adalah beda 36 sehingga ini itu adalah
nanti sebentar. Iya, 36 ya. 36 berarti Rn itu sebentar. 8 18 32 maksudnya ya. 32 berarti ini 86 Rn. Ya. Oke. Cara ngapalinnya seperti itu. Ya. Awas nih Kemas, terutama nih Kemas sudah dapat 100 kamu ya. Oke, walaupun kamu cuma les private 2 kali sama Om, tapi Om usahakan kamu tetap ketiga mata pelajaran kamu bagus, ya. Oke, mudah-mudahan paham dengan penjelasan ini. Nah, sekarang kita balik lagi. Kamu disuruh menentukan konfigurasi elektron dengan nomor 70. Kalian lihat di sini yang lebih rendah daripada 70, ya kan? Berarti XE, ya kan? Jadi, ini bisa kalian tulis gini, XE, ya kan? Nah, ini 54 kan? Berarti otomatis nih, kamu harus tahu periodenya, periode 5 dia. Berarti langsung ini 6S2. Coba buktikan. 54 sampai mana? Ya kan? Nah, setelah kalian tulis di sini 48, nah ternyata sampai sini kan, tuh lihat. 54 itu ternyata sampai 5P6. Langsung dia 6S2, ya kan? Jadi kita tidak bisa menggunakan Rn. Apa sebabnya? Karena Rn ini lebih besar daripada 70, ya. Carilah logam atom mulia yang lebih kecil daripada, yang paling dekat dan lebih kecil dari 70. Jadi 54 ambilnya, jangan 36, awas, ya. Yang paling sedikit selisihnya dengan 70 dan itu lebih kecil daripada 70 nomor atomnya, ya kan? Nah, anak-anak. Nah, setelah tahu 6S2 ya udah, berarti kita tinggal menghitung ini. XE sama dengan 54, ya kan? Ditambah 2 berarti 56. Ini 70. Berarti sisanya berapa? 14. Oke, coba kamu lihat. Ya. 54 ditambah 2 berarti 56 kan? 70 dikurangi 56 itu sama dengan 14. Betul? Ya kan? Berarti 14 lagi nih setelah 6S2. Ya udah, berarti 4F 14, ya. 4F14. Nah, sekarang lihat. Oke. Untuk menentukan golongan ini kelas 10 tidak dipelajari. F ini termasuk lantanida, ya. Yaitu nih, Om kasih tahu, lantanida dan aktinida itu adalah dua kotak yang ada paling bawah. Ya, mereka semua itu terakhirnya, ya, elektron valensinya adalah subkulit F, ya. Sementara yang kalian pelajari itu cuma NS, NSNP, dan NSN-1D. Atau dengan kata lain, kalian hanya belajar menentukan golongan A dan golongan B, ya. Kalian tidak belajar untuk menentukan golongan aktinida dan lantanida, ya. Dimana cirinya dari kedua golongan tersebut, aktinida dan lantanida, yaitu elektron valensinya itu F, ya, 14, ya. Semoga paham. Oke, sekarang kita belajar menentukan keempat bilangan kuantum. Nah, anak-anak, gampang sebetulnya kalau kalian mengerti. Oke, 1 itu adalah kuantum utama, N itu menggambarkan kulit. Itu langsung saja di sini kita lihat angkanya. Berarti 4 kan? Berarti otomatis di sini N-nya sama dengan 4. Ya kan? Nah, dan lalu yang kedua, SPDF ini menyatakan subkulit atau azimut. Ya, kalian tahu kalau S itu 0, P itu sama dengan 1, D itu 2, dan F itu sama dengan 3. Jadi otomatis di sini L-nya sama dengan 3, ya. Nah, sekarang kita menentukan M. Di sini M itu elektron tersebut jatuh pada nilai kotak keberapa. Kalau L sama dengan 3, langsung kalian bikin ini pasti terdiri daripada 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya.
min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ini 14 terakhirnya. Ya udah, ini jadi merupakan elektron terakhir ya yang mengisi orbital L sama dengan 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Inilah dia ya nilai M-nya. Jadi M-nya sama dengan plus 3. Karena putaran yang kedua berarti S-nya sama dengan min setengah. Ya kan? Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke. Kalau belum paham, Om akan tambah lagi. Misalnya sekarang, ya. Jadi tugas kalian tuh sekarang, ya. Kalau kalian pengen 100 nilai kimianya, kamu harus hafalin ini logam mulia, ya. Nomor atomnya dengan periodenya. Pokoknya berurut, ya. He itu periode 1. Ini penting untuk menentukan konfigurasi selanjutnya jika kita menggunakan logam mulia. Paham ya? Paham, semoga paham ya. Kita kan nggak tahu, misalkan sekarang nih gini, ini kayak 70 ini, saya sama dengan 54. Setelah ini apa gitu kan, tanpa kita melihat ini lagi, kita bisa langsung menentukan, tanpa kita menghitung dari pertama sampai terakhir, ya kita bisa langsung menentukan setelah XL54 itu adalah 6S2. Kamu cari 6S2, berarti di sini kan, tuh lihat. Dan ini 54 itu pasti 5P6. Ya, 5P6, begitu maksudnya, ya. Oke. Nah, sekarang Om akan memberi, misalkan tentukanlah konfigurasi elektron X, nomornya yaitu 48. Misalnya ya. Langsung saja. Oke, karena kita memang ingin lebih singkat, jadi otomatis dalam hal ini kita akan mengambil logam mulia sebagai bantuan, ya. 48 kalian cari yang lebih kecil daripada ini dan terdekat. Paling sedikit selisihnya. 48 ke bawah maksudnya kan, berarti ambil kar. Di sini otomatis ini sama dengan kalian ini kan dengan kurung seperti ini, dan kalau bisa sih ditulis nomor atomnya, ya kan? Oke, kar ini dia periode 4, berarti habis ini pasti 5S2. Kalian bisa buktikan, ya kan? Oke. Sebelum 5S2, kalau kalian ngelihat ini adalah 4P6. Ya kan? 4P6, ya. Oke, logam mulia ini adalah logam di mana orbitalnya itu orbitalnya penuh. Ya. Gitu maksudnya, ya. Oke, ini kalau kalian hitung, ini pasti sampai 36, tuh lihat. Om sudah nulis sampai sini 30. Berarti otomatis ini 36, ya kan? Nah, langsung 5S2. Ya, kalian lanjutkan sedikit lagi. 36 tambah 2, 38. Sisanya masih kena 10 kan? Habis 5S2 itu 4D10. Ya udah langsung 4D10. 4D10. Ya kan? Oke, kalian coba lihat di sini. Ya kan? 36 ditambah 2, 38. Ini kan 48, berarti harus tambah 10. Ya. Oke, nah inilah dia. Ya, sekarang tentukan golongan dan periodenya. Oke, nah ini yang harus kalian pelajari. Tadi kata Om untuk menentukan golongan, kita tidak mengambil golongan aktinida dan laktanida, di mana ya elektron valensi terakhirnya itu yaitu subkulit F. Ya, yang kita pelajari di buku ya untuk SMA kelas 10 itu adalah NS ya. NS1, NS2 berarti kan NS, NP, NS2, NP sampai NP6. Ya kan? Dan lalu NS2, N-1, D10. Cuma 3 doang. Ini yaitu untuk golongan A dan golongan B. Ya kan? Oke. Satu-satu sekarang. Jadi kalian belajar tentang menentukan keempat bilangan kuantum. Dan lalu yang kedua, kalian belajar tentang menentukan periode dan golongan dilihat dari elektron valensi unsur yang ditanyakan, ya. Konfigurasi unsur yang dimaksud, ya. Oke, sekarang kalian lihat di sini 5S2, 4D10. Berarti yang ini. Ini pasti
B golongannya. Awas. Ini A sampai sini. Ini juga A. Dan ini golongan B. Ya, kalian harus paham. Kalau terakhirnya NS, ya misalkan 2S2, 2S1, 3S2, 7S2, ya kan terakhirnya udah pasti golongan A. Ya, untuk menentukan nilai dari dari golongannya itu ngelihat dari ininya. Ini kan cuma ada dua kemungkinan, 7S1 atau NS1 dan NS2. Berarti otomatis kalau terakhirnya 7S1 itu berarti 7A. Begitu. Ya. 7S1 berarti golongan 1A. Periodanya periode 7 maksud Om, ya kan? Kalau 7S2 itu berarti golongannya 2A. Ya, sedangkan periode itu gampang menentukan, ambil kulit yang paling tinggi nilainya. Begitu ya. Oke, seperti di sini. Ini 5, ini 4. Berarti ini periode kelima si A. Ya. Ini kita ambil untuk menentukan periode itu dari nilai ininya, ya, nilai angka yang paling tinggi. Itu untuk menentukan periode. Sedangkan untuk golongan itu kamu melihat ketentuan yang 3 ini. Kalian lihat di sini NS2 N-1 D10. Jumlahin 12, ya kan? 12 B berarti ini masuk 2B. Periodenya periode 5. Ya kan? Dari N terbesar, dari nilai angka yang paling besar, ya. Oke. 5S2 4D10 jumlahnya 12 itu adalah 2B. Bagaimana kalau misalkan 5S2 4D1? Ya, kalian harus paham ini. Berarti ini sama periode 5 golongannya. Ini 3 kan? 3B dia. Ya kan? Periode 5 3B. Lalu kalau 5S2 4D2, ini kan jumlahnya 4. Ya kan? Berarti 4B. Ya. Oke, terus 5S2 4D. Nah, 4D3 5B. 4D4 6B. 4D5. Langsung aja Om ya di sini 5S2 4D5. Ini periodenya sama 5 7B. Karena ada 7. Ya kan? Nah, dari jumlah SD-nya itu 8 sampai 10, ya. Jadi 5S2 4D6, 5S2 4D7, 5S2 4D8. Kalian lihat jumlahnya 8, 9, 10. Ya kan? Ini termasuk golongan 8B. Ya anak-anak. Oke. Kalau 11 gimana Om? 11 balik lagi 1B. 5S2 4D9. Nah ini adalah yang keluar dari aturan siapa tuh namanya? Kaidahan, bukan? Ya, ada yang mengatur di sini untuk mengisi elektron terlebih dulu, ya, tiap kotak. Ya, oke, nanti ini Om terangkan, ya, terpisah, insya Allah ya, kalau ingat. Udah 24 menit, tapi masih ya di sini. Oke, kalau 11, ya, 5S2, 4D, ini berarti 1B. Kalau jumlahnya 12, 4D, 10, ini berarti 2B. Ya, awas Om berusaha nih, walaupun Kemas jujur aja Om tahu ya Kemas belum paham betul. Tapi mudah-mudahan dengan mempelajari video ini diulang-ulang insya Allah kamu mengerti ya, kamu paham. Ya. Nah, udah selesai. Ya, udah selesai. Kamu bisa menentukan keempat bilangan kuantum. Oke, sekarang kita mau menentukan, tentukanlah keempat bilangan kuantum dari elektron valensi ini. Terakhirnya yaitu 4D10. Ya. Oke. Om tulis di sini 4D10. Pertama N. N-nya sama dengan 4 langsung. D. Kamu subkulit ingat SPDF. SPD 012 langsung L-nya sama dengan 2. Ya. Nah, setelah ini awas ingat, kamu langsung karena kotak orbital. Kulit, subkulit, orbital.
L sama dengan 2, orbitalnya berapa? 3. 5. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Langsung tulis kotaknya. Ini untuk menentukan M. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Untuk menentukan M. Ini terakhir 10. Ya udah berarti pasti nomornya 2. Karena pengisiannya 1, 2, 3, 4, 5 baru putaran kedua. 6, 7, 8, 9, 10, 10. Terakhirnya di sini. Ya udah berarti M-nya sama dengan plus 2. S-nya udah pasti karena putaran kedua adalah min setengah. Semoga paham ya. Oke, jadi kalau kalian di sini nanti insya Allah mungkin ulangan itu guru kamu akan membesarkan masalah ini karena memang ini agak sulit dimengerti. Tapi kalau sudah mengerti gampang jelas ya. Apapun juga itu. Ya kan? Oke. Nah, jadi mungkin segitu dulu dari Om. Awas ya, walaupun di sini mungkin ya di antara kalian murid-murid privat Om itu ada yang belum paham betul, ya kan? Pokoknya kalian ingat ini untuk menentukan untuk menentukan golongan dan periode, ya. NS kalau terakhirnya NS nih udah pasti A. Begitupun dengan NS2, NP6. Cuma di sini awas, ya. Cuma di sini nggak ada yang maksudnya berurutan. Seperti misalnya ya. Nih, Om cari salah satunya di sini. Lihat. Lihat yang ini. Lihat. Sekarang ini misalnya ya. Di sini 4P6. Nah, Om, ini apa ini golongannya kalau terakhirnya ini? Oke, kita mundur ya. Dari sini kita tentukan nomor atomnya. Berarti katakanlah misalkan 32 ya, 32, jangan 36. Kalau 36 berarti udah pasti gampang lah terakhir ya. Ya, 32. Berarti elektron terakhirnya T ini kan 3D10 itu udah 30. Tinggal tambahin 2. Ya. Atau kalau kamu menggunakan sekarang logam mulia di sini berarti menggunakannya apa? Menggunakannya tadi 32 ya, berarti 18 AR. Masih agak jauh sih, ya. Masih agak jauh. Oke, sekarang kita tulis aja langsung ya. Berarti X-nya di sini Om kasih tahu ya. Ini X-nya unsur yang mempunyai nomor atom 32. Dari sini kamu langsung, karena kita akan menentukan dia periode apa dan golongannya, berarti otomatis harus kita lihat dari akhirnya, ya kan? Nah, ini sampai 32 berarti sampai 4P, ini 30 tambah 2, 4P2 berarti kan? Kalian tulis 3 sebelumnya. Ya, awas, ini nanti dipasangkan dengan 4S2. Ya. Oke. Kalian tulis yang terakhirnya aja, 4S2, awas. Awas ya, jangan cuma 2. Jangan cuma 2. Ini kalau terakhirnya P itu harus dipasangkan dengan S-nya. Dan angkanya pasti sama. Ya. Paham ya? Paham ya? Oke. Jadi gini, kalau misalkan kalian tulis berarti X 32 ini, katakanlah misalkan kita dari 3P6 ya ininya. Ya. Titik yang kita nggak tulis yang terakhirnya doang berarti 3P6, 4S2, 3D10, 4P2. 4P2. Kalian lihat ini 4P2. 4P2 kalau akhirnya P, ini udah pasti kalian harus dipasangkan dengan kulit yang sama nomornya tapi S. Ya. Nah, ini untuk menentukan golongan. Jadi ini golongannya berapa? 2 tambah 2, 4A. Ya, ini golongan 4A. Ya, awas bukan 2A. Ya. Karena ada ketentuan kalau NP ini selalu dibarengi dengan NS. Angkanya sama, lihat. Dan itu udah pasti seperti itu. Ya, kalian jangan bingung nanti. Udah pasti S-nya ini 4 dia. Ya kan? Kalian jumlahkan S dengan P-nya. 2 ditambah 2. Ya kan? Nah, berarti 4A. Begitu, ya. Atau ada cara lain. Ya, ini ada cara lain lagi. Walaupun ini tidak menjamin. Kalian bisa menghitung konfigurasi elektron dengan cara kulit. KL, M, N, O. Oke, sekarang tadi 32. Berarti 2, 8, 10. 10 berarti sisanya 22 kan. Berarti 18. Sisanya 4. Tuh lihat. Elektron valisinya
4. Langsung golongan 4A. Ya. Boleh cara ini, boleh cara ini. Ya. Kemas sudah bisa yang ini. Jadi menentukan elektron valensi bisa dari sini. Tapi nanti ada kesulitan pada saat kamu dihadapkan, ya, ini untuk B. Begitu ya, golongan A, ada golongan B kan. Tapi kalau dari sini, ini udah pasti kalau akhirnya P, itu udah pasti termasuk golongan A. Ya, dan kamu harus ngelihat angka sebelum dia. Ya, sebelum 4P2 ini, sebelum P itu kan S berarti kan. Jadi harus disandingkan dengan S-nya. 4S2, 4P2, berarti ini golongan 4A. Ya, periodenya kulit yang paling tinggi nomornya adalah 4. Jadi periode 4. Ya. Nah, gitu. Ya, maksudnya gitu ya. Ini kalau Om guru kimia sebetulnya Om pasti akan ngagecek ya anak-anak memberikan soal-soal seperti ini karena memang ini tingkatan yang paling sulit ya yang kalian pelajari. Menentukan konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau. Jadi otomatis kalian harus hafal ininya, ya. Harus hafal ininya. Dan lalu di sini awas, ya. Tadi juga Kemas terutama nih. Ini Kemas juga harus hafal ininya nih, ya. Pada saat kamu disuruh menentukan konfigurasi elektron suatu unsur, agar tidak terlalu panjang nulisnya dibantu oleh logam mulia, ya. Seperti contohnya tadi. Ya udah Om 48 bawa KR. Ya, yang lebih kecil daripada dia tapi selisihnya paling kecil. Ya gitu. Oke. Nah, mungkin cukup segitu penjelasan dari Om ya. Jadi bukan pengertian bukan nilai dari mengerjakan soal-soal ini dengan benar ya, murid-murid Om tersayang. Tapi justru kamu harus merasa bangga kalau kamu betul-betul memahami ya. Mungkin Omnya yang kurang jelas menerangkannya, ada kemungkinan murid itu nggak mengerti begitu ya. Oleh sebab itu mudah-mudahan dari video ini ya murid-murid privat Om jadi paham. Ya, oke. Sekarang Om akan membahas yang ini ya, yang merupakan tugas. Sesuai asas Aufbau, setelah orbital 2p akan terisi elektron pada orbit 3s. Kalau kamu lihat ya dari SS, PS, PS itu udah pasti betul itu. Berarti benar. Sesuai asas Aufbau, di mana dia mengatakan kalau pengisian elektron itu berdasarkan tingkat energi yang paling rendah dulu ke yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, begitu kan? Oke, setelah orbital 3p akan terisi elektron pada 3d ini salah. Ya kan? Oke. Seharusnya setelah 3P itu adalah 4S, bukan 3D, ya kan? Oke, menurut aturan Hahn, nah ini Hahn yang mengatur bahwa ya ini elektron itu kalau misalkan terdiri daripada 3 orbital, ya kan? Misalnya ada 4, harus diisi tiap kotak satu-satu terlebih dulu. Ya, jadi tidak boleh seperti ini. Ya, berarti ini salah, ya. Oke, konfigurasi elektron atom gas mulia memenuhi konfigurasi elektron penuh. Betul. Logam mulia itu anak-anak ya, yaitu Hene Arkarseren ini udah pasti ini penuh semua kalau kalian perhatikan. Kalau kalian ngecek nih misalkan kayak He, berarti udah 1s2 kan, berarti orbitalnya penuh. Lalu Ne di sini ya. 2 Ne itu berarti berapa? Ne itu 10 kan? Berarti ini 4, ini 6. Tuh kan penuh dia, ya kan? Lalu R 18. 4, 10, 2, 6. Tuh 3P6-nya penuh, ya. Oke, jadi itu jawabannya betul. Lalu untuk selanjutnya, konfigurasi elektron atau menggambarkan kestabilan atom tersebut. Betul. Nah, di sini Om akan menerangkan tentang, awas, ini satu lagi masukan. Tadi 5S2 4D9 ini kurang stabil. Begitupun dengan ya 5S2 4D4. 4D4. Kalau kita gambarkan ini orbitalnya, ini 2. Ini 5 kotak kan? Ya kan? 5 kotak 1 2 3 4 5. Ya kalau D9 itu berarti kan ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Keadaan ini kurang stabil dibandingkan jika hiji nanti pindah ke dia.
Ya, awas, ini adalah hal yang keluar dari ketentuan. Jadi pengecualian dua ini, ya. Jadi ini tuh harusnya, barangkali ada nanti di ulangan, ini harusnya 5S1 4D10. Om, kok bisa gitu? Nah, ini berdasarkan percobaan lebih stabil seperti ini dibandingkan pengisiannya seperti ini. Ya. Begitupun dengan 5S2 4D4. Kalau kalian gambarkan, ini kan berarti gini. Ini 2, ya kan? Ini 4. Ya, 1 2 3 4 5, ya kan? Berarti sisanya 4 lagi, berarti ini. Ya. Nah, oke, ini pindah ke sini. Jadi lebih stabil dalam keadaan gini. Ininya 1, ininya 5. Jadi orbital yang 5-nya ini terisi setengah penuh namanya. Ya, 5 begini. Oke, awas. Murid privat Om harus tandain ini ya. 5S2 dengan 4D9 jumlahnya 11. Ini jumlahnya 6. 5S2 4D4. Ini pasti golongan apa? Golongan B ini, ya kan? Golongan B. Kalau kita ngelihat dari jumlahnya 11 berarti ini 1B, sedangkan ini adalah 2 ditambah 4 berarti ini 6B. Ya kan? Golongannya. Sedangkan periodenya 5 dua-duanya. Ya. Oke. Nah, ini adalah pengecualian yang keluar dari aturan yang sudah ditentukan. Ya. Mudah-mudahan oke, jadi apa namanya? Oh ya. Om lanjutkan ini deh sekalian, ya. Awas. Harus diulang-ulang ya agar kalian mengerti, dan kalau misalkan ada yang kurang paham nanti ditanyakan pada lesnya, ya kan? Oke. Konfigurasi elektron unsur X dengan nomor atom 25 atau gampang ya namanya. Tinggal kamu cari di sini yang berdasarkan Aufbau, ya kan? 25. Akhirnya coba lihat tuh, lihat. 4S1 3D5, berarti ini 6B. Ya kan? Periodenya berapa? 4. Ya. Awas, kalian ingat NS2 N-1 D 1 sampai 10, ya kan? Nih, ya kan? Berarti ini X yang nomor atom 25 itu dia mempunyai golongan 6B dan periodenya 4. Suatu atom yang netral memiliki elektron dalam jumlah yang sama dengan jumlah protonnya. Jika atom tersebut melepas atau menyerap elektron, akan terbentuk ion positif atau ion negatif. Bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron dari ion-ion tersebut? Ya gampang, ya kan? Kalau dia positif, berarti nomor atomnya berkurang atau nomor jumlah elektronnya berkurang. Kalau dia positif 1, ya kan? Atau kalian menjelaskannya jawabannya seperti ini, ya. Jika kation atau ion positif, berarti otomatis jumlah elektronnya berkurang sebesar nilai daripada kation tersebut. Jadi kalau misalkan plus 2, berarti elektronnya berkurang 2 buah, ya kan? Nah, kalau anion atau ion negatif, sebaliknya, ya kan? Nah, kalau misalkan A-2, itu berarti elektronnya bertambah 2. Begitu cara menjawab yang A. Bagaimana cara menentukan? Gitu kan? Oke, apakah perbedaan konfigurasi elektron atom dan konfigurasi elektron ion dari atom tersebut? Ya jelas beda di sini, ya. Bisa nomor elektronnya, jumlah elektronnya bisa berkurang dari konfigurasi atom aslinya, ya. Maksudnya bukan dalam bentuk ion, ya. Tidak ada atasnya plus minnya, nggak ada, ya. Itu maksudnya begitu, ya. Bisa juga lebih daripada konfigurasi elektron atomnya, ya, atom netralnya di sini, ya. Lalu yang C, dengan melihat data pada tabel periodik, tentukan nomor atom A dan S. Kemudian tentukan konfigurasi elektron dari ion Al3+ dan ion S2-. Kalian bisa lihat Al itu berapa, dan Om juga nggak hafal masalah ini, ya. Kalau sudah ketemu nomor atomnya, kalau A3+ berarti kurangi 3 dia, ya kan? Oke, ya. Nah, baru kalian konfigurasikan berdasarkan aturan Aufbau, ya kan? SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS, ya kan? Nah, begitupun dengan S. Kalian cari nomor atomnya, karena ini 2- berarti tambahin 2. Ya, kalian bikin konfigurasi elektronnya. Sehingga awas, jangan dilihat periode dengan golongannya, sekalian latihan.
ya. Nanti setelah kalian bikin konfigurasi elektronnya, kalian bisa menentukan kulit berapa, ya kan? Berarti yang menunjukkan tentang periodenya berapa. Kalian lihat kulit yang paling gede nilainya, dan lalu golongannya. Kalian lihat elektron valensinya. Ingat, mengenai elektron valensi, kalau terakhirnya P harus dibarengi dengan S, ya. Oke, ya, baru dijumlahkan. Oke, ya. Nah, kalau misalkan D, kalian lihat kulit yang kurang satu dari itu, baru dijumlahkan, ya. Misalkan ND dari 1 sampai 10, itu kalian harus lihat ini N-1D maksudnya, ya. Ya. N, kalau ND berarti di sininya N plus 1D. Maksudnya kalau ini 4D2, pasti di sininya ada 5S. 5 ininya lebih 1. Gitu maksudnya, ya. Oke. Nomor 4, dengan menentukan konfigurasi elektron suatu atom, maka akan terlihat letak elektron atom tersebut. Bagaimana hubungan konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum elektron dalam atom? Nah, nomor menentukan N. Lalu SPDF menentukan subkulit, ya kan? Lalu orbital yang dilahirkan dari subkulit, ya. Seperti kalian tahu, kalau S itu berarti satu kotak, ya. Berarti otomatis nomornya nilainya 0 doang. Kalau P sekarang 3 kotak, berarti otomatis nilainya -1, 0, 1, ya. Nah, itu hubungannya. Jadi orbital itu menentukan bilangan kuantum magnetik. Dan yang terakhir, spin itu menentukan arah rotasi elektron. Arah rotasi elektron. Pengisian pertama itu dianggap plus, searah dengan jarum jam. Pengisian kedua dianggap minus, berlawanan arah dengan jarum jam, ya. Oke, kita lanjutkan. Tentukan bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin dari elektron terakhir pada atom ini. Gampang, Om sudah menerangkan. Ayo kerjakan sendiri, ya. Berdasarkan aturan yang sudah Om jelaskan dengan gamblang banget barusan, ya. Jadi kalau S, kalian boleh menggunakan logam mulia maupun langsung dari 1S2 dulu, boleh. Terserah, ya kan? Ingat, yang pertama lihat elektron terluarnya. Ambil itu, ya. Dan lalu kalian tentukan pertama N-nya. N itu ngelihat dari nilai, ya. Misalkan 3S2 berarti N-nya sama dengan 3, ya. 4P6 misalkan berarti N-nya sama dengan 4. P, S, D, dan F itu menunjukkan nilai dari L, ya, azimut. Lalu magnetik, ya, dari L tadi yang nilai sudah kalian dapatkan misalkan 2, otomatis ada 3 kotak. Kalian nomori itu dan hubungkan dengan jumlah elektron sisa. Di situ masukkan ke kotak. Dan kalian lihat yang terakhirnya jatuh pada nilai berapa. Itu untuk M. Dan lalu yang kedua, yang terakhir, di mana S-nya, ya, kalian harus tentukan dari kalau putaran pertama itu S0 sama dengan plus setengah. Maksudnya putaran pertama itu mengisi sampai setengah penuh, ya. Putaran kedua sampai penuh itu S-nya sama dengan min setengah, ya. Insya Allah kalian bisa, ya. Jadi kalian kerjakan itu S16, Ne10, dan Kar36. Sekalian menentukan periode dan golongannya. Cermati teks berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Oke. Kalian lihat. Nah, ini yang Om terangkan itu, ya. 4S2 3D4, 4S1 3D5. Kalian lihat tadi jumlahnya 6 dengan berapa? 11, ya. S2 dengan 3D9 itu juga tidak stabil. Lebih stabil jika diisi. Tuh, lihat seperti ini, ya. Satu elektronnya dipindahkan ke dia, ya. Jadi 4S2 3D4 itu menjadi 4S1 3D5. Jadi ingat, ya, kalian kalau misalkan menemukan unsur dengan konfigurasi terakhirnya 4S2 3D4, itu kalian rubah menjadi 4S1 3D5, ya kan? Oke, berdasarkan teks di atas dapat diperoleh setiap kotak orbital akan terisi penuh jika terisi 2 elektron satu kotaknya, betul kan? Setiap kotak orbital akan terisi setengah penuh jika terisi 1 elektron setiap kotaknya. Konfigurasi elektron pada gambar B
dinamakan setengah penuh karena setiap satu kotak orbitalnya diisi satu. Nih, ini. Ya kan? Kotaknya semua terisi, tapi cuma satu. Berarti setengah penuh. Konfigurasi elektron penuh jika setiap kotaknya diisi 2. Nah, gampang kan? Nomor 6. Berdasarkan teks di atas, tentukan pernyataan berikut yang benar atau salah. Beri tanda centang pada kotak di depan pernyataan yang benar. Konfigurasi elektron setengah penuh lebih stabil dari konfigurasi elektron penuh. Ini betul untuk yang mempunyai 4s2 3d4. Ya. Ini lebih stabil daripada ini. Ya. Jadi si S-nya ini ya anak-anakku, ya, ini S2-nya ini satu elektronnya dipindahkan karena D. Konfigurasi elektron CR24 4s1 3d5 lebih stabil. Betul jawabannya. Bentuk 4s2 3d4 dinamakan konfigurasi elektron penuh. Salah. Harusnya elektron setengah penuh. Bentuk 4s1 3d5 dinamakan konfigurasi elektron setengah penuh. Betul. Ya. Berarti yang ini salah. Yang ini jelas salah ya. Bukan elektron penuh. Nah, yang ini setengah penuh. Gambarnya ini, yang ini. Nah, alternatif konfigurasi elektron 24Cr adalah AR. Ya, betul. NR. Berarti 2, 10, 18. Ya, 18 harus ditambah. Ini langsung 3D6. Ingat, kalau dibantu dengan logam mulia ini pasti 4. Ini karena NR ini periode 3. Berarti ini pasti 4s2. Jadi salah. Ya, jadi nomor 6 terakhir ini salah. Ya, oke. Isotop Cu memiliki nomor atom 29. Lakukan analisis pada atom tersebut, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Tentukan konfigurasi elektron atom Cu dan tuliskan semua konfigurasi elektron yang mungkin. Oke, 29 ya. Ya udah, berarti kalian tinggal menentukan SS, PS, PS yang itunya teh ya. Oke, Om jawab sekalian di sini. Kalian 29. Tuh lihat. 29 itu berarti sampai mana? Ya kan? Ini 20, ini 30, berarti 3D9. Nah, ini sulaya teh kayak yang di atas. Ya, anak-anak, awas. Karena terakhirnya 4S2 3D9. Ini lebih stabil 4S1 3D10. Jawabannya itu ya. Jadi nomor 7 ini jawabannya ya, itu ya. Cu29 ternyata terakhirnya anak-anak lihat. Ini sampai sini 30, 3D10. Berarti otomatis 29 3D9. Kata Om tadi awas, SD yang jumlahnya 6 dan 11 ya, itu harus dirubah. S-nya dijadikan 1. D-nya dipindahin ke D gitu ya. Jadi kalau misalkan ini 4S2 3D4 berarti menjadi 4S1 3D5. Kalau 4S2 3D9 itu menjadi 4S1 3D10. Itu jawabannya ya. Analisislah semua konfigurasi elektron yang ditulis, kemudian pilih mana yang paling tepat dan berilah alasannya. Ya, tuh di sini maksudnya ada 2 kemungkinan kan? 2 kemungkinan ya, ini nulisnya seperti ini, 4S2 3D9 dan lalu yang satu lagi 4S1 3D10. Mana yang lebih stabil? Yang ini. Ya. Nah, ini nomor ini yang merupakan keluar dari ketentuan yang umum gitu kan. Yang lainnya ya. Yang SD-nya jumlahnya 6 dan SD-nya jumlah 11. 2 jeung 8, ya kan? Oke. Sekarang nomor 2, halaman 51 di sini unsur-unsur dalam satu kolom di atas ke bawah dinamakan satu golongan, ya kan? Ini sih penjelasan menentukan antara periode dan golongannya, ya kan? Sekarang halaman 52. Oke. Bentuklah kelompok. Yaudah, cermati unsur-unsur pada tabel 24 berikut. Tentukan golongan dan periode dari unsur-unsur tersebut dengan, tuh lihat. Ini ya. Oke, karena kalian sudah tahu menentukan sekarang golongan dan periodenya, udah langsung aja tulis konfigurasi elektronnya. Lihat elektron valensinya sehingga tahu kalian periode dan golongannya, itu lebih bagus. Ya, buat kalian latihan. Di sini jumlah kulit terisi. Nah, maksudnya kotak yang terisi
itu berarti jumlah kulitnya itu ngelihat dari nomor yang paling tinggi. Kalau misalkan yang terakhirnya 4s2 tapi ada 5p, misalkan tengahnya berarti 5 ininya, ya kan? Elektron valensinya 2s1 yang terakhirnya, ya kan? Orbital yang terakhir diisi ini, ya. Insya Allah kalian bisa ya. Kalian isi itu nanti sama Om dicek. Beneran, Om tidak akan membiarkan nanti kamu ngumpulin tugas dalam keadaan ada yang salah. Kalau Om bisa tahu jawabannya pasti Om benarkan. Ya, jangan khawatir. Tapi di lain sisi juga kamu tetap harus paham. Ya, harus bisa supaya nanti ulangan kamu bagus. Bahkan kamu bisa nilai 100 kata Om, ya kan? Oke, sekarang yang 53 lihat. Periode unsur dapat ditentukan berdasarkan jumlah kulit yang terisi elektron. Betul. Ya. Seperti Om bilang, lihat N paling tingginya. Ya, kalau 5 berarti periode 5 dia. Golongan unsur dapat ditentukan berdasarkan elektron valensinya. Betul. Ya, elektron valensi itu elektron terakhirnya. Ingat yang aturan NS, NS2NP dan NS2 N-1D. Lalu unsur-unsur pada golongan 1A, 2A orbital luarnya terisi elektron adalah P. Salah. Harusnya 1A 2A itu S, bukan subkulit P. Ya. Jadi itu salah jawabannya. Lalu unsur-unsur pada golongan 3A sampai 7A itu juga salah. Harusnya P. Ya, 3A sampai 8A itu P. Di mana P-nya itu ada temennya, ya. Misalkan 3S2, 3P1. Nah, itu berarti golongan 3A dan seterusnya ya. Unsur-unsur pada golongan 1B orbital keduanya terisi elektron D. Nah, ini betul ya. Jadi kalau misalkan elektron valensi terakhirnya itu D, udah pasti golongan B. Dimana di sini kalian harus pakai rumus NS2 N-1D 10 ya, 1 sampai 10 D-nya. Perhatikan sistem periodik unsur modern pada gambar 27. Pada sistem periodik unsur terdapat golongan AB. Lakukan analisis berdasarkan hasil diskusi dan materi yang telah pelajari. Tentukan perbedaan kedua golongan tersebut terkait orbital yang terisi elektron keluar dan elektron valensinya. Ari A mah elektron valensinya udah pasti S dan P. Kalau golongan B elektron valensinya terakhirnya pasti D. Udah, itu jawabannya. Ya? Paham ya? Jadi golongan A elektron valensinya tuh pasti terakhirnya S atau P. Sedangkan golongan B jika elektron terakhirnya dia mempunyai subkulit D. Oke, berdasarkan materi yang telah dipelajari, beri tanda centang. Unsur pada golongan 2A memiliki elektron valensi 2. Betul, dan elektron terakhirnya terletak pada NS. Betul, ya kan? Misalkan 7S2 terakhirnya, ya udah berarti dia golongan 2A. Ya kan? Periodenya 7. Unsur golongan konfigurasi elektron orbital keluarnya ini terletak pada periode 3 dan golongan 4A. Salah. Ya, ini harusnya 6A, 2 ditambah 4. Ya, itu 6 berarti kan? 2 ditambah 4 sama dengan 6A. Unsur pada golongan 4B memiliki elektron valensi 4. Betul. Dan elektron terakhirnya adalah ND. Betul, ya. Berarti ini teh otomatis misalkan NS2 N-1 D2 jumlahnya harus 4. Ya, itu 4B. Unsur dengan konfigurasi elektron ini terletak pada golongan 5A. Kamu lihat, 2 ditambah 5, 7A harusnya, jadi salah. Unsur dengan konfigurasi ini berada pada periode ketiga. Kamu lihat, yang paling tinggi nilainya 3, betul berarti. Berdasarkan hasil juga menentukan golongan periode unsur dapat menggunakan cara konfigurasi elektron. Susunlah langkah-langkah praktis dari cara tersebut. Tentukan konfigurasinya pertama, dan lalu yang kedua, tentukan bilangan terbesarnya untuk menentukan periode, ya kan? Dan tentukan yang terakhir elektron valensinya untuk menentukan golongan. Itu 3 tahap ya untuk menentukan apa? Termasuk periode dan golongan berapa. Tentukan golongan periode unsur-unsur ini dengan cara yang dirumutkan tersebut. Ya udah, ya kamu bikin sekarang SSPS-nya segala macam. Ya, untuk periode kamu tentukan dari nilai tertinggi. Kalau 7 walaupun di tengah-tengah misalkan, ya udah periode 7 tetap. Walaupun terakhirnya misalkan 6S2 misalnya, tetap periodenya 7 gitu ya. Oke.
Dan yang terakhir nah, di sini ada penjelasannya gamblang, lihat. NS1 udah pasti 1A. NS2 itu pasti 2A. Mau 7S1, mau 5S1, mau 6S1, mau 4S1 itu golongan 1A. Lihat dari satunya S-nya. Ya. Kalau NP terakhirnya, kamu lihat N sebelumnya. Pasti disandingkan dengan S. Ya, dijumlahin di sini. Ya, 2 ditambah X A. Jadi NP kalian tahu 1 sampai 6 kan? Nah, kalian ingat ini